Oke, kita siap-siap. Saya mau memperkenalkan dulu ya. Memperkenalkan pembicara hari ini adalah Pak Petrus Dwi Atmoko ya. Beliau adalah seorang senior manager Ninja Direct ya. Dan beliau juga sudah menempuh bidangnya pun khusus ya. Khusus yang mendalami ekspor dan impor proses. Oke, tanpa berlama-lama saya akan panggilkan Pak Peter Dwi Atmoko. Oke, kita berikan juga sambutan tepuk tangan yang meriah untuk beliau ya, Pak Petrus. Oke, silakan Pak Petrus. Apa kabarnya hari ini dan apakah sudah siap nih untuk memberikan kabar baik ya tentunya untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya lihat sudah sangat antusias sekali nih untuk mendengarkan karena dan siap untuk langsung melakukan import nih. Langsung mau bekerja sama dengan Ninja Direct. Halo Pak, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Heri dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri telah diundang di webinar kali ini gitu ya. Kita coba ngebahas tentang impor terlebih dahulu dan juga kita. Oke, ini kelihatannya ada gangguan ya. Buat teman-teman yang lain, Bro Ferry apakah ini ya? Apa memang freeze? Iya betul. Dari freeze. Oke, mungkin Pak Oki ya. Pak Oki bisa bantu dulu sebentar nih sambil menunggu Pak Petrus kembali. Oke, kita sabar ya. Kita tunggu teman-teman untuk bisa. Nah, ini mungkin ada gangguan nih. Ada gangguan internet di kantornya Pak Petrus nih. Pak Oki bisa bantu dulu sebentar Pak Oki. Pak Oki apa hadir? Iya Pak, hadir Pak. Oke Pak Oki ya. Nanti, nah ini Pak Oki nih, kita bincang-bincang dulu sampai tunggu Pak Petrus ya. Ya. Nah ini saya ketemu dengan Pak Oki dulu nih waktu beberapa hari yang lalu dan kebetulan juga saya dikenalkan juga oleh tadi Bro Peter ya. Sehingga acara ini bisa terlaksana dan tentunya bisa juga ini ya berjalan baik tentunya. Oke, mungkin bisa cerita dulu nih sedikit tentang Ninja Direct ya sebelum dilanjutkan oleh Pak Petrus. Mungkin pengalaman Pak Oki sudah berapa lama ya Pak Oki di Ninja Direct nih? Dan sebagai apa nih? Mungkin bisa cerita ke teman-teman karena nanti kan yang akan follow up Pak Oki ya kebanyakan ya. Ya. Kalau terima kasih Pak Heri atas waktunya ya Pak ya. Pak Oki kalau kamera udah bisa di on kan? Sebentar, oke. Mungkin teman-teman mau lihat juga nih. Oke, bentar ya Pak ya. Oke, ini sudah ya. Terlihat ya Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak Oki. Nah, ini Pak Oki ya, teman-teman. Ya. Salam kenal teman-teman semua, bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu. Salam kenal, saya Oki dari tim Ninja Direct. Kalau saya di Ninja Direct sebagai account eksekutifnya. Jadi nanti segala proses impor, bapak, kakak, dan ibu semua nanti saya yang akan bantu gitu. Dan saya sendiri udah berkecimpung di impor ini udah sekitar setahunan Pak. Jadi memang sudah banyak customer baik itu small ataupun medium ataupun big customer sudah saya handle gitu. Jadi saya siap untuk bantu lah untuk proses bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk impor bersama Ninja Direct sehingga nanti semakin banyak cuan yang bapak ibu bisa hasilkan bersama Ninja Direct. Oke, thank you Pak Oki ya. Nanti Pak Oki ini akan memanage teman-teman ya supaya maksimal, supaya enak dan tentunya cuannya besar ya. Oke, Pak Petrus sudah kembali nih kelihatannya. Tadi sempat terputus sedikit koneksinya ya, gangguan di kantor mungkin ya. Iya, sorry Pak. Silakan Pak Petrus. Oke, mungkin langsung kita mulai aja atau gimana Pak? Ya, silakan Pak. Karena teman-teman juga udah semangat sekali, udah gelisah kelihatannya, udah siap-siap mau mendengarkan kabar baik tentunya dari Pak Petrus. Siap. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit masalah di jaringan, jadi mungkin agak keluar sedikit. Mungkin langsung kita mulai saja. Izin untuk share screen ya Pak ya. Oke. Sudah terlihat jelas Pak? Sudah Pak, sudah jelas sekali. Luar biasa bagus Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak kembali lagi kepada Pak Heri atas waktunya juga telah diundang di sini, di acara ini. Ini mungkin acara yang cukup besar. Dan juga mungkin kita bisa melakukan sharing tentang bagaimana sih cara import dan bagaimana cara kita menghasilkan cuan dengan cara import. Mungkin di sini mostly atau hampir seluruhannya sudah melakukan import ya Pak ya. Jadi mungkin saya coba mau menambahkan saja, mungkin kita sharing aja sama-sama. Mungkin juga sudah banyak expertise juga di sini.
Jadi mungkin saya cuma mau menambahkan saja bagaimana cara Ninja Direct dan bagaimana cara kita, bagaimana solusi yang yang akan kita tawarkan dan akan kita berikan kepada masing-masing atau setiap individu yang melakukan importir agar lebih mudah dalam melakukan import barang dan bagaimana perhitungannya dan bagaimana caranya nanti kita akan jabarkan setelah ini. Oke, mungkin dari awal sendiri banyak orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi mungkin saya di sini mau menjelaskan sedikit saja. Jadi memang secara kenapa saya di sini menuliskan Ninja Direct at Ninja Fan. Oke, jadi mungkin sedikit informasi bahwa Ninja Direct di Indonesia kita memiliki holding atau ya holding perusahaan itu yang ada di Singapura yang kita sebut sebagai Ninja Fan. Dan memang dia melahirkan pada tahun 2015 dia melahirkan Ninja Express di Indonesia. Mungkin sudah familiar dengan kata-kata ninja atau Ninja Express seperti itu. Jadi di sini kita fokus pertama kali kita masuknya itu lebih kepada pengiriman, kita pengiriman barang, kemudian juga kita melakukan pengiriman barang domestik dan kemudian di tahun 2018 Ninja Direct hadir. Nah, kenapa sih hadir ke Indonesia? Kenapa sih memang Ninja Direct itu ada untuk import sendiri? Kita melihat dari data yang sudah saya research, kemudian juga sudah tim Ninja Direct Research, 35% importir itu berasal atau kegiatan import itu berasal dari negara China. Indonesia masih sangat besar untuk melakukan impor. Kenapa sih gitu? Karena memang yang kita tahu sama tahu, mungkin barang-barang yang ada di China itu memang harganya memang lebih murah jauh daripada pembelian lokal di Indonesia. dengan banyaknya tenaga kerja di sana, dengan banyaknya hal-hal lainnya, memang di sana membuat harga barang atau harga produksi itu jauh lebih murah. Seperti itu. Nah, Ninja Van lahir dan memang kita sudah tersebar di seluruh ASEAN atau Asia Tenggara, yakni kalau tadi sudah dijelaskan mungkin di video-video sebelumnya, kita ada pertama kali kita ada di Singapura, kemudian Indonesia, kita dilanjutkan dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Seperti itu. Nah, memang kita sudah punya lebih dari 30 juta pengiriman per harinya untuk sisi ekspresnya atau mungkin untuk pengiriman domestiknya. Oke. Nah, khusus di Indonesia, memang kita berkantor itu ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya sudah tahu dengan Pancoran gitu ya, mungkin sering dengar tentang Pancoran, kita ada di Menara Bidakara. Tadi mungkin sudah divideokan juga. Oke. Dan memang di Indonesia sendiri kita lebih dari 400 station dan 600 mitra kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Ini adalah partner kita. Jadi partnernya Ninja Express. Ya, koneksi mungkin terganggu lagi ya nih. Ini kebetulan mungkin di koneksi yang sangat jelek sekali nih. Baik, sambil menunggu dari Pak Petrus untuk terkoneksi kembali, ya kita panggilkan lagi nih. Oh, oke, sudah kembali Pak? Oke, masih belum. Ya, saya kembali panggilkan lagi nih Pak Oki untuk hadir nih bersama-sama kita ya sambil menunggu. Ini Ninja Direct ya, kembali Ninja Direct ini Pak. Pak, kalau menurut ini Pak Oki sendiri Ninja Direct ini mana Pak? Apakah tanggapannya positif atau gimana Pak? Mengenai untuk klien-kliennya gitu. Mungkin bisa cerita juga klien-klien yang sudah real di handle juga oleh Ninja Direct. Kalau saya bisa cerita sedikit ya Pak ya. Customer yang sekarang sudah menggunakan jasa Ninja Direct itu udah lebih dari 2.000 customer Pak. Itu include dari perusahaan-perusahaan ataupun perorangan-perorangan yang main bisnisnya memang impor gitu. Nah ini kita sedang growing banget Pak, dibandingkan di tahun lalu. Kita memang sudah jauh berbeda ya, entah itu dari servisnya maupun dari total customernya. Bahkan dulu kalau misalnya saya bisa cerita sedikit, tahun lalu itu tim kita cuma 5 orang gitu. Tapi sekarang ya maksudnya orang account eksekutifnya ya yang menghandle customer itu cuma 5 orang. Tapi
per bulan ini aja sekarang kita sudah 32 orang gitu. Jadi kalau Wah, misalnya iya. nanti Bapak Ibu minat dengan Ninja Direct, tim kita, tim konsultan kita pasti akan siap membantu karena sekarang kita udah growing jadi 32 orang. Seperti itu, Pak. Oke. Cepat sekali ya, besar sekali. Oke, Pak Oki, Iya, ini kita lanjutkan lagi. Pak Petrus beda banget sudah hadir perbedaan. lagi. Ya, Ya, kita harapkan semoga koneksi dari internetnya stabil ya, lebih stabil lagi. Oke, Iya, silakan sorry, Pak sorry, Pak. Petrus. Siap, siap. Oke, kita lanjutkan lagi tadi sampai di halaman ini ya. Jadi memang ini Ya, adalah our partnernya kita gitu ya dari Ninja sendiri. Dan memang tidak sedikit dari customer kita atau partner kita ini melakukan import juga, langsung melakukan import juga dengan Ninja Direct seperti itu. Nah, mungkin apa saja sih sebenarnya core service atau mungkin service keseluruhan dari sisi Ninja di Indonesia? Kita tadi yang pertama adalah doorstep delivery. Itu adalah pengiriman barang antar kota dan antar provinsi ya. Jadi mungkin lebih kepada domestic courier. Yang kedua itu adalah international shipping and freight. Nah, ini adalah salah satu service dari Ninja Direct. Dan yang nomor 3 itu procurement sendiri. Nah, itu kita dari Ninja Direct ya langsung. Nah, kita akan ngebedah dan kita akan benar-benar membicarakan tentang procurement-nya itu seperti apa. Karena memang dari sisi procurement ini yang akan mungkin menghasilkan cuan atau profit yang besar nih terhadap importer yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja di sini. Apa itu sih Ninja Direct gitu ya? Mungkin bertanya-tanya orang taunya lebih pada Ninja Express dan segala macam. Ninja Direct apa sih kalau misalnya boleh tahu? Nah, Ninja Direct ini adalah sebetulnya one stop solution yang dimana kita melakukan pembelian barang dari China, dari supplier kita di China ataupun Thailand gitu ya. Kemudian langsung melakukan pengiriman secara door to door kepada customer yang ada di Indonesia. Jadi kita one stop solution yang dimana kita melakukan pembelian, kemudian juga melakukan pengirimannya sehingga customer di Indonesia, sehingga para importer di Indonesia tidak perlu lagi repot-repot menghubungi yang pertama, saya mau menghubungi suppliernya dulu, saya mau menghubungi freight forwardingnya dulu nih untuk melakukan pengiriman, kemudian juga sampai di Indonesia, saya mau menghubungi kurir tracking di Indonesianya dulu, sampai seperti itu. Nah, itu semuanya servis keseluruhannya itu masuk ke dalam servisnya Ninja Direct seperti itu. Oke, kenapa sih one stop service? Jadi kita ada customer order atau importer order di Indonesia, kemudian kita memberikan penawaran kepada mereka yang dimana mungkin lebih mudah dalam melakukan pembayaran secara IDR saja. Oke. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau misalnya kita melakukan transfer langsung kepada China antar bank dan antar negara itu pasti dikenakan fee yang cukup besar. Terlebih dari biasanya ada pengalinya gitu ya, berapa renminbi dan segala macam itu ada pengalinya, dan biasanya ada fee tambahan untuk itu. Kemudian di sini kita sudah order confirmation, kemudian juga ada procurement paid by Ninja Team. Jadi by tim kita yang langsung ada di China, yang memang khusus implan yang ada di China. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, kita juga yang mengatur langsung barang tersebut masuk ke gudangnya si freight forwarding ini, yang dimana memang kontainernya itu memang khusus untuk Ninja Direct, dan kita melakukan pengiriman sampai ke Indonesia, proses clearance, biaya cukai, dan lain-lainnya, sampai kita mengantarkan barangnya itu ke pintu dari si importir. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, dan segala macam. Nanti saya akan jabarkan sedikit tentang apa sih kerepotan kalau kita melakukan prosesnya sendiri, seperti itu. Oke, di sini topik webinar kita, jadi mudahnya bisnis import dengan profit yang banyak atau dengan cuan yang banyak. Kenapa sih kita harus import? Kenapa sih import itu bisa menghasilkan profit? Bagaimana sih caranya? Mungkin kita akan lanjut di poinnya. Jadi yang pertama kali saya bahas adalah apa itu bisnis import. Mungkin di sini sudah familiar dengan import, tapi nggak apa-apa, nanti saya sharing juga untuk menjelaskan. Kemudian bagaimana cara berbisnis import, dan bagaimana cara mendapatkan profit dari bisnis import itu sendiri. Oke, poin pertama adalah apa itu bisnis import? Secara simpel, import itu adalah kita melakukan pengiriman barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, memang yang kita fokuskan itu adalah dari negara China. Kembali, komoditas di negara China itu sangat, untuk barang-barangnya, produksinya, itu sangat murah gitu ya. Kenapa? Balik lagi ya, mereka punya negara yang besar, kemudian juga mereka punya tenaga kerja yang cukup besar, sehingga memang dari sisi produksinya itu jauh lebih murah untuk dari pembelian dari China. Kemudian
kita melakukan pengiriman barang tersebut dari China masuk ke Indonesia. Nah, caranya banyak. Salah satunya adalah yang tadi saya jelaskan adalah door-to-door service. Jadi pengirimannya itu dari awal pintu si supplier, kita akan mengarahkan untuk masuk ke warehouse kita yang ada di China. Kemudian dari warehouse China akan dikirimkan langsung ke warehouse di Indonesia. Lalu biasanya kita akan memvalidasi atau mungkin bahasa logistik kita manifest ulang gitu ya untuk barang-barangnya. Kemudian lalu kita kirimkan ke importir atau pembeli di Indonesia. Nah, oke, tadi saya bicara China itu cukup besar, malah paling besar di dunia ini menurut saya untuk proses impor ke Indonesianya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi bahan baku dari brand-brand yang ada di sini itu semuanya mengambil dari China. Jadi pastinya untuk barang-barang lain pun yang tidak memiliki merek, atau mungkin para importer di sini saya mau merekin sendiri dan segala macam, itu pasti jauh akan lebih murah kalau kita memang mengambil langsung dari China. Ulang lagi. Oke, kemudian inilah biasanya kendala-kendalanya atau kesulitannya kita melakukan impor dari China. Nah, poin-poin ini, besaran presentase ini kita ambil secara research, gitu ya. Jadi kita research dulu, kita ambil sampel ke beberapa orang dan segala macamnya. Memang banyak yang bicara 67% dari 1.000 orang yang kita tanyakan itu bicara susah untuk melakukan pengurusan dokumen. Oke, 70%-nya juga memberikan alasan bahwa pengirimannya lama ya. Kemudian ada 85% kuantitasnya itu harus besar. Oke. Dan 92% ribet urusan bea cukai, atau mungkin kita bisa bicara kalau dari sisi logistik kita bicaranya custom clearance-nya itu cukup sulit seperti itu. Nah, dari 4 poin inilah yang akan kita coba berikan solusi, karena biasanya perusahaan besar itu mencari masalahnya ada di mana dan memberikan solusi. 67% susah pengurusan dokumen, semuanya kita yang akan melakukan pengurusannya. Ninja Direct memiliki tim yang ada di China, kita memiliki tim yang betul-betul ada di China, di Singapura, dan berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, sehingga untuk seluruh pengurusan dokumennya itu lebih mudah. Kita yang langsung melakukan pengurusan dokumennya untuk barang-barang tersebut yang dikirimkan. Pengiriman lama, kita memiliki sekitar 30 sampai dengan 35 hari pengiriman sampai di Indonesia secara door to door. Seperti itu. Kemudian juga 85% kuantitas harus besar. Kita tidak sama sekali harus besar. Karena biasanya kalau freight forwarding lain itu memiliki contoh, saya minimumnya ada di 1 CBM. Mungkin kita sama tahu 1 kubik meter itu bisa sama dengan 500 kilo. Tapi secara Ninja Direct kita memiliki minimum sampai di 0,1 CBM saja. Jadi kalau misalnya seandainya dari para importer atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, saya mau beli barang tapi kecil-kecil. Kalau misalnya saya di-charge 1 CBM, pasti saya rugi besar. Nah, di Ninja Direct sendiri, kita bisa memberikan fasilitas 0,1 CBM. Jadi kita mulai dari 0,1 CBM, itu sudah bisa melakukan pengiriman barang. 92%-nya bilang adalah ribet urusan bea cukai. Seluruhnya kita secara door to door, kita langsung akan mengirimkan barang tersebut ke pintunya, ke alamatnya dari si importer tersebut. Jadi semua ini kita yang ngurus, kita akan melakukan pengiriman dari door di sana di China sampai door yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, tadi yang saya jelaskan dokumen-dokumen apa sih yang membuat ribet, ada izin import, kemudian commercial invoice, bill of lading, kemudian pengurusan pajak, packing list, PIB, dan lain-lainnya yang sebetulnya harus diberikan oleh importir. Tapi di sini kita bisa membantu beberapa dokumen dari sini, kita akan urus dan kita akan bantu untuk itu. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh commercial invoice. Saya tutupi namanya. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Biasanya ini juga didapatkan dari suppliernya yang ada di sana. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita berbisnis import? Oke. Yang pertama kali biasanya yang kita sharing ke importir baru gitu ya.
Yang pertama kali adalah kita menentukan barang yang akan dijual. Ini penting. Jadi biasanya dari sisi importir kita selalu mensuggest, kita selalu memberikan informasi, dicari dulu di marketplace, mana barang yang memang betul-betul sedang laku atau sedang hits di Indonesia. Oke. Nah, dari barang-barang tersebut bisa diambil saja fotonya dan diberikan kepada kita, nanti kita akan mencarikan barangnya. Nah, servis tersebut nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, yang kedua adalah menentukan market yang akan dituju. Jadi biasanya kita melihat market mana yang akan dituju. Contoh mungkin, oh saya biasanya mau yang ada di kota besar. Oh berarti biasanya kebanyakan itu adalah barang-barang alat rumah tangga biasanya. Atau mungkin barang-barang yang lain. Nggak masalah, kita start dulu aja dari yang barang-barang alat rumah tangga. Atau mungkin kalau di daerah itu butuhnya hal-hal yang lain. Kita melihat oh pengirimannya ternyata dari sisi marketplace itu di sana tuh banyak sekali yang menjual produk A, produk B, dan ternyata market saya ada di sana. Silahkan untuk difoto lagi barangnya, nanti biar tim kita akan mencarikan barangnya. Kemudian menentukan sistem penjualannya seperti apa. Nah, mungkin nanti kalau di nomor 3 ini mungkin Pak Heri lebih expert lah ya, menentukan sistem penjualan seperti apa, target marketnya seperti apa. Sistemnya mau melalui marketplace atau kita ngebuat suatu website sendiri dan lain-lainnya, atau dari sosial media dan lain-lainnya. Nah, yang poin nomor 4 mungkin yang bisa kita bantu, kita menentukan suppliernya yang mana. Sekali lagi kita punya tim yang ada di China dan kita bisa membantu mencarikan supplier baru. Seandainya memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah memiliki supplier gitu ya. Nah, kita bisa juga membantu untuk mencarikan supplier baru yang dimana harganya jauh lebih kompetitif dari supplier yang lamanya. Kemudian di nomor 5 ini kita akan menghitung HPP dan juga marginnya. Jadi kita menghitung harga pokoknya dari barang tersebut berapa, marginnya juga berapa, dan nanti mungkin saya akan coba jabarkan. Oke, nah cara menentukan supplier yang tepat. Mungkin kalau misalnya yang sering melakukan impor ke China, sudah familiar nih dengan cari supplier dari sisi online. 1688.com, taobao.com, kemudian juga alibaba.com, itu juga salah satu dari, kita juga memiliki kerjasama dengan mereka, seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya, online dan juga offline. Nah, saya mau fokusin sedikit, kalau online mungkin sudah banyak yang tahu ya. Untuk offline sendiri, saya akan sedikit menjelaskan, bahwa kita punya service yang namanya bisa disebut namanya search for you atau find for you. Oke, yang dimana nanti kalau misalnya dari sisi customer di Indonesia atau dari sisi importer di Indonesia, oh dia mau butuh barang, contoh nanti adalah casing handphone misalnya. Tapi saya nggak punya supplier di China. Nah, itu bisa dikirimkan nanti kepada tim kita di Ninja Direct di Indonesia, lalu kita akan menugaskan tim China kita yang ada di sana untuk mencari barang tersebut. Kita hanya butuh waktu sekitar 2 hari untuk mendapatkan harga dan untuk bagaimana untuk mendapatkan harga, spesifikasi, foto barang, dan yang lain. Kembali, karena kita memang fokusnya untuk membantu para importir di Indonesia, kita tidak ada margin di sana. Jadi, seandainya memang harganya itu adalah 2,5 renminbi, kita akan langsung berikan kepada si importir yang melakukan request, itu seharga 2,5 renminbi. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan profit dari bisnis import? Oke, di sini adalah ada banyak istilah sebenarnya dalam dunia import. Kalau khususnya untuk mungkin dunia kontainer ya melalui laut, kita biasanya menggunakan kubik meter. Panjang kali lebar dikali tinggi biasanya. Itu menjadilah kubik meter. Kemudian untuk kategori barang itu biasanya disebut barang umum, atau mungkin bahasa kerennya GP goods lah ya. Kemudian juga nomor 2 itu adalah lartas, dan nomor 3 itu ada hard lartas. Nah, biasanya untuk barang nomor 2 dan nomor 3, pengurusan bea cukai atau custom clearance-nya itu sangat sulit, karena dia memiliki larangan terbatas di Indonesia. Nah, hal tersebut bisa kita bantu, hal tersebut nanti bisa kita bantu dari sisi importirnya untuk mengurusi dokumentasi tersebut. Kemudian di sini ada first mile, pengantaran barang dari supplier gudang Ninja di Indonesia.
maksud saya dari supplier ke gudang Ninja di negara asal atau di negara China. Kemudian di sini ada cross border atau XB kita sebutnya. Itu pengantaran barang dari gudang Ninja ke tujuan negara, yaitu Indonesia kalau melakukan import seperti itu. Kemudian juga ada last mile, pengantaran barang dari gudang Ninja di Indonesia yang ditujukan langsung kepada customer atau importir yang dari Indonesia. Oke, yang terpenting dari nomor 5 adalah simulasi dari HPP dan juga marginnya. Kita bisa cek. Ini adalah salah satu website mungkin yang terkenal di China. Dia biasa berjualan banyak sekali barang. Jadi kita coba ambil saja dari sini. Jadi kita akan bandingkan dengan harga yang ada di marketplace China dengan harga yang ada di marketplace di Indonesia. Oke, kita bisa melihat dari sini sekitar 2 pieces kita bisa beli itu di 2.5 renminbi. Oke, 2,5 renminbi sampai di atas 10.000 pieces kita bisa beli di angka 1,5 renminbi. Oke, di sini ada harganya tertera, jelas? Oke, kita coba simulasikan untuk contoh kasusnya. Kita ambil rata-rata di 2 renminbi seandainya. Kita ada di 2 renminbi per pieces, kita beli 3.000 pieces gitu ya, yang ada di China. Total ada di 6.000 renminbi. Kursnya kita sama ratakan aja, secara average ada di 2.300, tetapi untuk kurs memang setiap harinya berubah. Oke, tapi ini kita ambil yang tertinggi lah ya, jadi kan memang ini lagi tinggi ya. Jadi ini kita ambil yang tertinggi saja, kalau misalnya dari tertinggi ini bisa menghasilkan cuan, apalagi kalau kursnya lebih rendah. Harga barang ada 6.000 renminbi dikali 2.300. Jadilah dia 13.800. Volume barang itu nanti kita yang akan menanyakan langsung kepada suppliernya, kepada penjualnya di sana, harga barangnya volume barangnya itu berapa besar. Contoh di sini adalah 0,43 CBM. Atau kita bisa melihat ini barang umum. Harga cross border per CBM-nya itu 4.250.000 dengan harga LM pengiriman last mile itu mencapai 234.000 per CBM. Oke. Kita di sini lihat ongkos kirimnya. Jadi kita akan melihat, tadi kan saya bilang bahwa kita mulai dari 0,1. Jadi kita bicara 0,43 ini akan dikalikan 4,250 atau 4.250.000. Jadilah totalnya di 1,8 juta sekian. Harga LM-nya last mile tetap di 234.000. Kita lihat di sini harga HPP-nya yang dimana penjualan dan segala macam, kemudian kita bagi dengan jumlah produk yang kita beli, ada 3.000. Harga modalnya hanya di angka 5.288. Oke. Sekarang kita coba bandingkan. Mungkin ini sudah source-nya from Tokopedia lah ya. Marketplace yang ada di Indonesia. Dijual di angka Rp23.000. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat sekali bahwa di sini adalah perhitungannya, marginnya itu mencapai, yang kalau misalnya kita lihat di paling bawah, margin kita mencapai 17.713 atau 335% dari harga modal. Jadi bagi yang memang masih berpikir gitu ya sebagai importir mau import barang apa ya, suggest aja gitu ya, lihat barang di sekitar Anda yang memang masih banyak kalian lihat di banyak tempat, itu nggak apa-apa, kita coba mulai aja. Casing handphone semuanya itu semua menggunakan handphone di Indonesia. Mostly atau sebagian besar masyarakat itu menggunakan casing handphone pastinya. Karena hampir 99% masyarakat di kota besar pasti sudah menggunakan handphone. Nah, di sini adalah pilihan casing handphone dengan margin 335%. Sungguh sangat besar dalam artian harga jual 23.000, modal di 5.200. Sangat besar marginnya dari pembelian barang import dari China. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasusnya yang dimana memang banyak sekali importir yang memang sudah bisa dibilang kawakan lah ya, seperti Pak Heri gitu ya, seperti Pak Peter, itu memang sudah melihat bahwa import barang dari China itu pasti menghasilkan margin dan pasti menghasilkan profit yang sangat besar. Oke?
Nah, tapi segala macam proses importnya gimana ya Pak? Untuk segala macam proses dari pembelian barang, pencarian barangnya terutama, kemudian pembeliannya, kemudian pengirimannya, di sini Ninja Direct menjadi solusinya. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang bilang bahwa kalau memang kita hanya mengejar cuan, perusahaan gitu ya, suatu perusahaan di Indonesia hanya mengejar cuan, profit, itu biasanya tidak akan lama. Tapi kita tahu Ninja Direct, kita memberikan solusi. Jadi kita memberikan solusi kepada para importir di Indonesia yang kita tahu memang kesulitannya adalah bagaimana cara melakukan pengurusan produk impor, pembelian produk secara impor dari luar sampai di Indonesia. Kita hadir di Indonesia pada tahun 2018, kita hadir untuk meminimalisir segala macam kerepotan tersebut, membantu para importir di Indonesia untuk mendapatkan barangnya jauh lebih mudah daripada biasanya. Oke, ini adalah servis-servis yang ada di Ninja Direct. Kita punya 3 servis pokok sebenarnya. Tapi memang dari servis pokok ini banyak beranak pinak. Nanti mungkin dari sistem pembayarannya yang mungkin menurut saya sangat menarik, tapi nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 itu adalah buy for you. Nah, buy for you itu apa sih sebenarnya? Jadi kami selaku Ninja Direct importir di Indonesia sudah memiliki supplier tetap yang ada di China. Biasanya dia sudah agreement sepanjang 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Oh, saya sudah biasa beli di sana. Tim Ninja Direct itu bisa membantu untuk melakukan pembayarannya ke supplier langsung dengan cara memang memang kita biasanya kalau diamanahkan uang pasti kita menjaga ya. Jadi memang di sini poin pentingnya dari pembayaran dari suatu barang atau pembelian barang di luar sana, poin pentingnya adalah kita melakukan validasi supplier tersebut. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus divalidasi? Kenapa nggak langsung transfer aja? Banyak case ini yang ada di tahun 2017, tahun 2018, banyak sekali importir di Indonesia itu yang melakukan pembayaran langsung ke supplier yang ada di China. 100% dibayar, suppliernya belum terverifikasi, belum tervalidasi, akhirnya supplier tersebut dia lari, hilang. Uang sudah ditransfer ke mereka, uang sudah sampai dan dinikmati sama mereka, mereka kabur. Itu tidak terjadi 1 sampai 2 kali, tapi memang di tahun 2017, 2018, mungkin kalau yang sudah melakukan impor di sini, yang sudah melakukan impor di tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah familiar dengan adanya beberapa case-case seperti itu. Nah, Ninja Direct dengan adanya kita yang ada di China sana, kita melakukan validasi, kita melakukan verifikasi kepada suppliernya, sehingga uang yang diamanahkan kepada kita, itu bisa kita bayarkan dan barang bisa dikirim. Biasanya simple kita akan bertanya, alamatnya di mana? Perusahaannya itu seperti apa? Pabrik atau hanya supplier? Biasanya kita lebih prefer kepada pabrik, karena pabrik itu pasti sulit untuk berpindah-pindah lokasi. Tapi biasanya kalau misalnya dia trading company yang ada di China, atau mungkin dia ada trading company yang ada di China, mungkin dia bisa lari lah, seperti itu. Di sini kita diamanahkan melakukan pembayaran, kemudian kita melakukan proses import langsung ke Indonesia. Jadi kita akan menjalin silaturahmi juga dengan si suppliernya. Kita akan beritahukan, oh marking code-nya sekian, kemudian juga dari sisi tolong diantarkan ke warehouse kitanya kemana, lalu yang importir tahu barang tersebut sudah sampai di Indonesia. Seperti itu. Biasanya banyak pengiriman freight forwarding, dia menanyakan marking code-nya yang mana, tracking ID-nya seperti apa, butuh bill of lading atau tidak, seperti itu. Nah, di kita seluruh hal tersebut, seluruh dokumentasi tersebut sudah difasilitasi oleh Ninja Direct langsung. Jadi itu memudahkan. Oke. Kemudian kita masuk ke poin nomor 2. Di sini kita ada yang namanya source for you. Atau mungkin sekarang kita lebih suka ngomongnya itu find for you. Nah, di sini apa sih sebenarnya keuntungannya? Oke, jadi misalnya seandainya importir dia mau beli barang di sana, kemudian dari sisi importirnya gitu ya, dari sisi importir tidak memiliki supplier nih yang ada di sana.
Saya belum punya supplier, tapi saya mau import casing handphone. Saya tidak punya supplier, tapi saya mau import sepatu dari China. Nah, kita punya tim sendiri yang ada di China untuk mencarikan barang. Mungkin kita tahu kalau misalnya mungkin dari segi bahasanya itu sudah klop gitu ya, sudah mengerti satu sama lain, biasanya negosiasinya akan jauh lebih menguntungkan. Jadi kita memang mendedikasikan tim kita yang ada di China untuk mencarikan barang yang dibutuhkan sama importir yang ada di Indonesia. Dia akan menghubungi suppliernya, dia akan menghubungi pabriknya, lalu dia akan melakukan negosiasi untuk harga-harga barangnya. Sehingga harga yang diberikan kepada importir Indonesia itu adalah harga yang paling kompetitif. Yang tadi sudah saya bilang, kita butuh biasanya 2-3 hari untuk mencarikan barang tersebut. Kalau cuma satu barang atau 2 barang, mungkin bisa lebih cepat, gitu ya. Karena biasanya kalau customer kita yang sudah existing dengan kita, dia mencari barang sekitar ada 30 item, 25 item, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk 1 sampai dengan 10, kemungkinan akan jauh lebih cepat. Seperti itu. Anda atau mungkin importer tidak memiliki supplier, kita bisa bantu carikan. Nah, biasanya bukan hanya dari tidak memiliki supplier. Biasanya ada yang sudah memiliki supplier di China, tapi memang harganya kok setiap tahun naik terus ya gitu. Biasanya kalau yang sudah melakukan import itu barang setiap Golden Week yang ada di China itu harga pasti naik sekitar 10-15%. Sedangkan market di Indonesia, di kita, kalau kita menaikkan harga 15%, pasti sudah tidak laku. Nah, disinilah sebenarnya kita hadir juga. Supplier yang suka naikin harga, dikasih aja ke kita secara spesifikasi barangnya, foto barangnya, jenis barangnya, kita akan carikan yang lebih kompetitif harganya di China. Karena China besar, pasti banyak pabrik, tidak mungkin tidak ada barang di sana, kita akan carikan. Plus dengan melakukan sistem pembayarannya, dengan melalui Ninja Direct, kemudian langsung melakukan pengiriman end-to-end logistiknya sampai di Indonesia. Seperti itu. Itu adalah service-service dari Ninja Direct. Yang ketiga ini adalah Ship for You. Biasanya si importir, oh saya sudah melakukan pembayaran langsung, saya sudah punya supplier langsung di sana. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya kita minta bantuan Ninja Direct untuk melakukan pengirimannya saja, kita bisa. Kita juga bisa, dan itu tidak ada masalah di kita. Seperti itu. Nah, di sini ada waktu estimasi sebenarnya. Di sini adalah estimasi terburuk 4-5 minggu melalui laut, karena kita door-to-door service. Kita dari proses validasi, dari proses pembayaran, proses pengiriman, proses custom clearance atau bea cukainya, sampai barang tersebut sampai di gudangnya atau mungkin di rumahnya para importir. Melalui udara kita ada 15 hari. Ini adalah estimasi terburuk. Jadi kalau misalnya memang sometimes tercepat, bisa lebih cepat jauh dari ini. Seperti itu. Nah, ini service detailnya. Mungkin yang tadi sudah saya jabarkan di atas ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem pembayaran nih. Biasanya tadi kan kita sudah bicara sistem pembayaran, pencarian barangnya, pengirimannya, kita sudah sampaikan. Bagaimana perhitungannya, semuanya tergantung dari kategori dan lain-lain. Kali ini kita menawarkan juga financing. Jadi kita memiliki sistem pembayaran yang menurut saya cukup oke. Tidak cukup oke, maksudnya sangat oke, maksud saya. Jadi sistem pembayarannya ini adalah kita bisa yang pertama upfront 100%. Dari sisi importer Indonesia hanya melakukan pembayaran secara IDR ke Indonesia, ke perusahaan Ninja Direct di Indonesia. Kita yang akan langsung melakukan pengurusan pembayaran di negara China-nya kepada supplier. Oke, keuntungannya apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah biasanya kalau misalnya kita pakai money changer, ada fee pastinya. Setiap kelipatan berapa ribu renminbi pasti ada fee tambahan. Antar bank, antar negara itu pasti juga terkena fee. Di Ninja Direct kita tidak memberikan fee tersebut. Jadi betul-betul seandainya harga 100 juta, kita akan minta kepada si customer itu 100 juta rupiah juga.
Seperti itu. Tidak ada fee tambahan sama sekali. Kemudian ada yang namanya pay for delivery. Atau biasanya kita sebut singkatan di Ninja Direct ini P4D lah, supaya lebih gampang diingat. Di sini keunggulannya sebenarnya. Pembayaran DP di awal minimum 30% dan pelunasan ketika barang sampai di Indonesia. Biasanya kita harus melakukan pembayaran penuh kepada supplier yang ada di China. Tapi dengan Ninja Direct, kita bisa memberikan yang namanya financing. Contoh harga barang totalnya 100 juta. Oke, si importir A bilang, saya nggak punya uang 100 juta. Uang saya adanya di bulan depan. Saya cuma punya uang 30 juta. It's okay. Kita bisa melakukan servis tersebut. Bayar ke kita 30 juta, Ninja Direct akan melakukan pembayaran 100% atau 100 jutanya kepada supplier. Langsung. Kita proses seperti biasa, pengiriman seperti biasa, masuk ke Indonesia, sampai di gudang kita, yang tadi saya jelaskan 4-5 minggu tadi, sampai di gudang kita, baru si importir bisa melakukan pelunasan. Setelah itu kita melakukan pengiriman barang tersebut ke si importir. Kenapa ini saya bilang sangat oke? Biasanya para importir itu harus membayar 100% itu yang pertama ke sana. Kemudian dari sisi pengiriman kan pasti bisa sampai 1 bulan lebih gitu ya. Nah, uang tersebut kalau misalnya untuk bisnismen gitu ya, uang tersebut itu mengendap. Tidak bisa diputar lagi. Nah, di Ninja Direct kita atau importir hanya membutuhkan 30% saja dibayar ke Ninja Direct Indonesia, kita Ninja Direct China akan langsung membayarkan 100% kepada supplier yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian ada yang lebih seksi lagi, namanya pay later. Ini pay later ini dibayarkan 60 hari setelah barang dikirim. Jadi contoh misalnya, tanggal 1 Januari, saya melakukan order, importir A melakukan order. Sampai di Indonesia itu mungkin di Februari gitu ya barangnya ya, setelah diproses sekian panjangnya gitu, pengiriman, bea cukai dan segala macam. Barang itu masuk ke gudang kita, itu bisa langsung dikirimkan saja ke gudangnya si importir. Sampai di akhir bulan, di bulan Februari, baru kita menagihkan barangnya. Pay later ada 2 jenis, ada 60 hari dan juga ada 90 hari. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya 90 hari, kita ditagihkannya itu, si importir ditagihkannya barangnya itu di akhir bulan Maret. Nah, memang ini sangat-sangat luar biasa. Servis pembayarannya mungkin yang sangat diperlukan untuk importir-importir yang memang, oh saya baru mau menjadi importir, saya belum punya modal, silakan menghubungi Ninja Direct. Kita akan memberikan solusi dan kita akan memberikan segala macam servisnya dari pencarian barang di sana, pencarian supplier di sana, sampai financingnya, pembayarannya sistem 30-70, kita semuanya bisa berikan. Nah, solusi ini yang sampai saat ini masih sangat sering digunakan oleh importir-importir di Indonesia. Yakni memang dari sisi customer kita, existing customer kita, sangat-sangat suka dan sangat-sangat open untuk servis-servis tersebut. Sehingga pertumbuhan dari Ninja Direct sendiri, pertumbuhan dalam sisi kita membantu memberikan solusi, itu bisa bertambah sampai dengan 700% di tahun ini. Seperti itu. Karena memang financing ini baru ada memang di tahun ini. Jadi pertumbuhan dari proses financing, pertumbuhan dari proses Ninja Direct tumbuh di Indonesia, itu bisa mencapai 700% di tahun 2021. Seperti itu. Oke. Mari mencapai profit yang besar bersama Ninja Direct.